Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Zini Hudaya, mahasiswa PPKN Untirta dengan NIM 2286230060, akan memaparkan tugas proyek Citizen dengan judul Analisis Literatur tentang jenis pelanggaran dan sanksi netralitas ASN pada pemilu 2024 di Provinsi Banten. Masuk kepada bab 1 pendahuluan, di mana latar belakang dari penelitian ini yaitu pelaksanaan pemilihan umum atau pemilu 2024 yang menjadi momentum strategis bagi penguatan sistem demokrasi di Indonesia. Pemilu bukan hanya sekedar arena persaingan politik, tetapi juga menjadi tolak ukur bagi kualitas tata kelola pemerintahan dalam menegakkan prinsip netralitas aparatur negara. Dan secara hukum, netralitas aparatur sipil negara ini atau ASN diatur tegas melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN atau tentang aparatur sipil negara yang mewajibkan ASN ini untuk terbebas dari segala bentuk pengaruh maupun campur tangan politik. Selanjutnya, berdasarkan data dari Komisi Aparatur Sipil Negara atau KASN, per tanggal 2 April 2024 itu terdapat 264 ASN terbukti melanggar netralitas dari total 481 laporan yang diterima, dengan sekitar 71,6% diantaranya telah jatuhi hukuman atau sanksi oleh pejabat pembina kepegawaian atau PPK. Hasil dari berbagai literatur dan kajian akademik juga menunjukkan bahwa pelanggaran netralitas ASN ini tidak hanya terjadi karena lemahnya penegakan hukum, tetapi juga disebabkan oleh faktor budaya politik dan relasi kekuasaan di tingkat lokal. Dengan mempertimbangkan berbagai hasil penelitian terdahulu dan peraturan yang berlaku, kajian ini disusun menggunakan pendekatan studi yang literatur. Seluruh pembahasan berfokus pada penelusuran, teori, regulasi, serta temuan akademik yang berkaitan dengan netralitas ASN dalam konteks pemilihan umum 2024. Rumusan masalah dari penelitian ini yaitu yang pertama, bagaimana konsep dan prinsip netralitas ASN ini diatur dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Yang kedua, apa saja bentuk atau jenis pelanggaran yang terjadi oleh ASN yang ditemukan berdasarkan hasil kajian literatur dan laporan lembaga terkait selama pemilu 2024 di Provinsi Banten. Yang ketiga, faktor-faktor apa saja menurut hasil penelitian terdahulu yang menyebabkan ASN ini di daerah melakukan pelanggaran-pelanggaran terhadap prinsip netralitas dalam pemilu. Dan yang keempat, bagaimana upaya peningkatan kesadaran, penegakan hukum, mekanisme pemberian sanksi terhadap ASN yang melanggar netralitas yang ada, sebagaimana tercantum dalam literatur dan dokumen-dokumen kebijakan pemerintah. Masuk pada tujuan penelitian. Tujuan penelitian ini yaitu yang pertama untuk menguraikan konsep dan prinsip netralitas ASN, sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Yang kedua, untuk menganalisis bentuk-bentuk pelanggaran netralitas ASN berdasarkan hasil kajian literatur dan data kelembagaan selama pemilu 2024 di Provinsi Banten. Dan yang ketiga, untuk mengidentifikasi faktor-faktor penyebab pelanggaran netralitas ASN sebagaimana dibahas dalam berbagai penelitian terdahulu. Yang keempat, untuk menelaah upaya-upaya apa saja untuk meningkatkan kesadaran, mekanisme penegakan hukum, serta kebijakan sanksi terhadap ASN yang melanggar netralitas berdasarkan kajian pustaka atau dokumen-dokumen resmi pemerintah. Lanjut kepada manfaat penelitian. Yang pertama, memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai prinsip-prinsip dan konsep netralitas ASN sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia melalui beberapa telaah terhadap berbagai literatur, jurnal ilmiah, dan dokumen resmi pemerintah. Yang kedua, menjadi bahan refleksi dan evaluasi kebijakan bagi pemerintah daerah, khususnya di Provinsi Banten, dalam memperkuat sistem pembinaan dan pengawasan netralitas ASN ini. Yang ketiga, untuk menyediakan analisis terhadap berbagai faktor penyebab pelanggaran netralitas ASN berdasarkan temuan-temuan penelitian terdahulu dan laporan kelembagaan, sehingga dapat digunakan kembali sebagai dasar dalam merumuskan strategi pencegahan pelanggaran netralitas ASN ini pada pemilu-pemilu berikutnya. Yang keempat, memberikan rekomendasi berbasis literatur terkait upaya peningkatan kesadaran ASN terhadap pentingnya menjaga netralitas, penguatan mekanisme penegakan, dan serta penerapan sanksi yang tegas kepada ASN yang melanggar, namun tetap proporsional. Lanjut kepada bab 2, kajian teori.
aparatur sipil negara atau ASN merupakan bagian dari penyelenggara negara yang berfungsi sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayanan publik, dan perekat serta pemersatu bangsa berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN. ASN ini harus menjunjung tinggi prinsip profesionalitas, akuntabilitas, dan bebas dari intervensi politik. Dan prinsip netralitas ASN ini berarti setiap ASN wajib bersikap tidak memihak dan tidak terlibat dalam aktivitas politik yang dapat mempengaruhi kinerja atau keputusan dari ASN tersebut. Konsep netralitas ASN ini memiliki dasar hukum yang kuat dalam sistem perundang-undangan. Selain UU Nomor 5 Tahun 2014 tadi, terdapat juga peraturan dari peraturan pemerintahan PP Nomor 94 Tahun 2021 tentang disiplin pegawai negeri sipil yang menegaskan bahwa setiap pelanggaran terdapat asas netralitas dapat dikenakan hukuman disiplin mulai dari ringan hingga berat. Kemudian, Surat Keputusan Bersama atau SKB Nomor 2 Tahun 2022 menjadi panduan penting bagi instansi pemerintah dalam melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap ASN menjelang pemilu. Regulasi seperti UU Nomor 5 Tahun 2014, PP Nomor 94 Tahun 2021, SKB Nomor 2 Tahun 2022 dan UU Nomor 20 Tahun 2023 ini sebenarnya sudah cukup kuat, namun masih menghadapi tantangan dalam penerapan di lapangan. Oleh karena itu, analisis literatur ini akan mengaitkan konsep, faktor penyebab, dan bentuk sanksi terhadap netralitas ASN dengan konteks demokrasi di Provinsi Banten. Masuk kepada bab 3, metodologi penelitian. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif deskriptif. Dipilih karena fokus penelitiannya adalah untuk memahami secara mendalam fenomena pelanggaran netralitas ASN pada pemilu 2024 di Provinsi Banten. Menurut Creswell, penelitian kualitatif ini merupakan metode yang digunakan untuk memahami berbagai persoalan yang berkaitan dengan manusia maupun lingkungan sosial. Maka dari itu, penelitian ini dilaksanakan di bulan September hingga Oktober 2025 dengan kegiatan berupa pengumpulan dan analisis sumber-sumber literatur seperti jurnal, undang-undang, dan laporan-laporan resmi KSN dan BKN serta berita-berita kredibel yang berkaitan dengan pelanggaran-pelanggaran netralitas ASN pada pemilu 2024. Selanjutnya, penelitian ini berfokus pada Provinsi Banten, khususnya Kabupaten Pandeglang, karena wilayah ini secara data menjadi salah satu daerah dengan temuan pelanggaran netralitas ASN selama pemilu 2024. Lokasi ini dipilih bukan sebagai tempat pengumpulan data lapangan, melainkan fokus kajian literatur berdasarkan data pada laporan resmi yang relevan. Data sekunder yang digunakan untuk yang mencakup berbagai dokumen resmi dan laporan seperti laporan Komisi Aparatur Sipil Negara KASN dan Badan Kepegawaian Negara BKN serta sejumlah peraturan perundang-undangan yang relevan. Di antaranya UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, dan Surat Keputusan Bersama SKB 5 Kementerian atau Lembaga Nomor 2 Tahun 2022 tentang netralitas ASN. Selain itu, penelitian ini juga memanfaatkan laporan KSN tahun 2024 mengenai pelanggaran netralitas ASN pada pemilu 2024 serta pemberitaan dari Radar Banten yang membahas sanksi terhadap ASN di Kabupaten Pandeglang pada saat itu. Teknik pengumpulan data yang digunakan berdasarkan Sugiono tahun 2019 dalam Tamaulina Sembiring, Irmawati, Muhammad Sabir tahun 2023 mengungkapkan dalam penelitian kualitatif, peneliti berperan sebagai instrumen utama. Dengan demikian, peneliti perlu memiliki pemahaman teoritis dan wawasan yang luas. Kemampuan bertanya, menganalisis, memotret, dan mengkonstruksi situasi sosial menjadi lebih jelas dan bermakna adalah keterampilan yang diperlukan oleh peneliti sebagai instrumen penelitian. Selanjutnya, masuk kepada teknik analisis data. Data diperoleh dari berbagai sumber dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang bermacam-macam, yaitu triangulasi data, dan dilakukan secara terus-menerus sampai datanya jenuh. Dengan pengamatan yang terus-menerus tersebut mengakibatkan variasi data tinggi sekali, serta yang diperoleh oleh umumnya adalah data kualitatif walaupun tidak menolak data kuantitatif, sehingga
Teknik analisis data yang digunakan sebelum ada polanya yang jelas. Pada Hardani, Helmina Andriani et al. 2020. Lanjut kepada kerangka konseptual, penelitian ini bertumbuh pada teori etika birokrasi dan netralitas politik ASN yang dijelaskan oleh Den Hart tahun 2015 serta prinsip governance neutrality yang menekankan bahwa profesionalitas, akuntabilitas, dan integritas aparatur publik, sehingga teori ini digunakan untuk menilai bagaimana pelanggaran netralitas dibandingkan mencerminkan lemahnya etika publik dan kontrol kelembagaan. Selanjutnya, keterbatasan penelitian. Penelitian ini memiliki keterbatasan pada ketersediaan data lapangan data lapangan yang terkandung bersifat tertutup, terutama terkait kasus disiplin ASN ini. Selain itu, sebagian besar data bersumber dari laporan sekunder sehingga interpretasi hasil tetap mempertimbangkan kemungkinan bias dari pihak pelapor atau media. Maka dari itu, di mana validasi silang atau triangulasi literatur ini dilakukan dengan membandingkan argumen dari berbagai sumber berbeda. Teknik ini bertujuan untuk meningkatkan keandalan dan objektivitas saat menarik kesimpulan yang telah dianalisis oleh teman-teman kelompok kami. Cukup sekian dari pemaparan bab 1 bab 23 dari penelitian kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Saya Ahmad Zidni Hudaya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.